Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdol, mahasiswa Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah atau Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Administrasi Pendidikan. Dan video ini akan membahas tentang manajemen layanan khusus. Ada beberapa materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, pengertian manajemen layanan khusus. Yang kedua, jenis-jenis layanan khusus. Dan yang ketiga, tujuan layanan khusus. Pada bagian yang pertama, apakah kita tahu apa itu manajemen layanan khusus? Mungkin sebagian dari kita agak terasa asing dengan kata itu. Baiklah, mari kita bahas. Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya dibuat untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran dalam memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah yang diselenggarakan dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah berusaha agar peserta didik senantiasa berada dalam keadaan jasmani maupun rohani yang baik. Pentingnya manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS yang efektif dan efisien, karena di masa ini sekolah tidak hanya diperuntukkan bagi anak yang bervisi sempurna dan berkemampuan intelijensi normal, namun juga diperuntukkan bagi semua ragam anak, sehingga dicetuskan konsep sekolah inklusi untuk memenuhi tuntutan semua macam masyarakat, terkhusus anak-anak berkebutuhan khusus. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik, dan memberikan rasa aman pada siswa selama siswa belajar di sekolah. Nah, itulah tadi pengertian dari manajemen layanan khusus. Selanjutnya, apa-apa saja jenis-jenis dari layanan khusus? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan yang optimal, sehingga mereka memahami dan mengarahkan diri serta bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan konseling adalah salah satu kegiatan bantuan dan tuntutan yang diberikan kepada individu pada umumnya dan siswa pada khususnya di sekolah dalam rangka meningkatkan mutunya. Yang kedua, layanan khusus perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Menurut Supriyadi, dalam buku Manajemen Peserta Didik oleh Ali Imran mendefinisikan perpustakaan sekolah sebagai perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah guna menunjang program belajar mengajar di lembaga pendidikan formal seperti sekolah, baik sekolah tingkat dasar maupun menengah, baik sekolah umum maupun sekolah kejuruan. Selain itu, perpustakaan sekolah adalah salah satu unit sekolah yang memberikan layanan kepada peserta didik di sekolah sebagai sentra utama, dengan maksud membantu dan menunjang proses belajar mengajar di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Dari definisi-definisi tersebut, tampaklah jelas bahwa perpustakaan sekolah merupakan suatu unit pelayanan sekolah guna menunjang proses belajar mengajar di sekolah.
Yang ketiga, layanan khusus kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk sebuah wadah bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS. Usaha kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Menurut J.C. Ferrick William pada buku pengelolaan layanan khusus di sekolah oleh Kusmin Tarjo, mendefinisikan layanan kesehatan adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari universitas atau sekolah yang berdiri sendiri yang menentukan diagnosa dan pengobatan fisik dan penyakit jiwa dan dibiayai dari biaya khusus dari semua siswa. Selain itu, layanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu murid-muridnya yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa layanan kesehatan peserta didik adalah suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama dan personalia sekolah yang lainnya sebagai sasaran tambahan. Yang keempat, layanan khusus asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan para petugas asrama tersebut. Yang kelima, layanan keamanan. Layanan keamanan yaitu layanan yang dapat memberikan rasa aman pada siswa selama siswa belajar di sekolah, misalnya adanya penjagaan oleh satpam sekolah. Yang keenam, layanan khusus kafetaria. Kantin atau warung sekolah diperlukan adanya di tiap sekolah supaya makanan yang dibeli peserta didik terjamin kebersihannya dan cukup mengandung gizi. Para guru diharapkan sekali-kali mengontrol kantin sekolah dan berkonsultasi dengan pengelola kantin mengenai makanan yang bersih dan bergizi. Peran lain kantin sekolah yaitu supaya para peserta didik tidak berkeliaran mencari makanan ke luar lingkungan sekolah. Layanan kafetaria adalah layanan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik di sela-sela mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah sesuai dengan daya jangkau peserta didik. Makanan dan minuman yang tersedia di kafetaria tersebut terjangkau dilihat dari jumlah uang saku peserta didik, tetapi juga memenuhi syarat kebersihan dan cukup kandungan gizinya. Yang ketujuh, layanan khusus laboratorium. Laboratorium diperlukan peserta didik apabila mereka akan mengadakan penelitian yang berkaitan dengan percobaan-percobaan tentang sesuatu objek tertentu. Laboratorium adalah suatu tempat baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan untuk melakukan penyelidikan, percobaan, praktikum, pengujian, dan pengembangan. Laboratorium sekolah adalah sarana penunjang proses belajar mengajar baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan untuk melaksanakan praktikum, penyelidikan, percobaan, pengembangan, dan bahkan pembakuan. Yang kedelapan, layanan khusus koperasi. Layanan koperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan yang akan datang. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah dan dalam pengelolaannya melibatkan guru dan personalia sekolah. Sedangkan koperasi peserta didik atau biasa disebut dengan koperasi siswa atau KOPSIS adalah koperasi yang ada di sekolah, tetapi pengelolaannya adalah oleh peserta didik. Kedudukan guru di dalam KOPSIS adalah sebagai pembimbing saja. Dari jenis-jenis layanan khusus tadi, setiap layanan khusus memiliki tujuan dan manfaat masing-masing. Untuk lebih ringkasnya, tujuan dari layanan khusus sudah saya rangkum pada bagian selanjutnya. Mari kita bahas sama-sama.
Pelayanan khusus atau pelayanan bantuan diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah perlu mempertimbangkan secara matang apabila akan menyelenggarakan program layanan khusus. Apakah bidang-bidang layanan khusus tersebut memberikan bantuan terhadap sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan? Meskipun demikian, apabila layanan bantuan dan layanan khusus diorganisasi secara baik dan dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan kemungkinan perbaikan pertumbuhan murid. Kepala sekolah harus selalu melihat hubungan antara layanan khusus dengan program pendidikan secara menyeluruh. Pada hakikatnya, untuk mempermudah penyelenggaraan kegiatan layanan khusus, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan menerapkan pendekatan psikologis di dalam mengadministrasikan personal. Para petugas kesehatan, pekerja kafetaria, dan petugas bimbingan, serta personel lainnya harus merasa bahwa mereka merupakan bagian yang penting dari penyelenggaraan sekolah secara keseluruhan. Kepala sekolah harus membantu staf non-eduktif untuk mencapai sikap tersebut dengan memberikan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Perhatian kepala sekolah akan hal ini dapat dilihat dari kemauannya untuk mengundang mereka dalam pertemuan-pertemuan lainnya. Di samping pendekatan psikologis dalam mengadministrasikan personil, ada pendekatan lain yang dapat dipergunakan oleh kepala sekolah, yakni pendekatan analisis bidang. Dalam pendekatan ini, kepala sekolah harus mengetahui tanggung jawab dari masing-masing personel yang terlibat. Di samping membantu mengklarifikasikan tanggung jawab tersebut melalui pemahaman atau yang saling pengertian. Dalam hal ini, perlu dikembangkan suatu pendekatan teamwork di dalam pengelolaan layanan khusus atau layanan bantuan melalui penegasan tugas hubungannya dengan personil, baik bidang pengajaran maupun non-pengajaran. Nah, itulah video penjelasan materi mengenai manajemen layanan khusus. Semoga teman-teman memahaminya dan dapat bermanfaat bagi kita bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.